Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Putri Mayheni dengan NIM 21016107. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja ke topik kita kali ini, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, psikologi behavioristik, psikologi kognitivistik, dan psikologi humanistik. Pembahasan yang pertama yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional. Psikologi tradisional adalah psikologi yang konsep-konsepnya tidak didasarkan atas penerapan metode ilmiah. Adapun tokoh dan ide utama psikologi tradisional ini yaitu Francis Bacon, John Locke, J.J. Rousseau. Metode yang digunakan yaitu metode tata bahasa terjemahan. Metode tata bahasa terjemahan adalah salah satu metode yang umum digunakan sebagai metode pembelajaran bahasa asing. Metode ini adalah metode yang dominan digunakan di Eropa pada abad ke-19. Banyak peneliti dan linguis mendefinisikan bahwa metode ini adalah salah satu metode yang diterapkan dalam pengajaran bahasa asing. Dengan metode ini, siswa belajar aturan tata bahasa dan kemudian menerapkan aturan tersebut untuk menerjemahkan kalimat antara bahasa target dan bahasa asli mereka. Selain itu, para ahli menyatakan bahwa metode ini adalah salah satu metode paling efektif yang dapat digunakan untuk membaca dan menerjemahkan kalimat yang menunjukkan aturan tata bahasa untuk memperoleh kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Selanjutnya yaitu ada metode langsung. Direct method atau metode langsung yaitu suatu cara mengkaji materi pelajaran bahasa asing di mana dosen atau guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tidak menggunakan bahasa mahasiswa atau siswa sedikit pun dalam mengajar. Yang kedua, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik kata sifat, disebut juga psikologi behavioral kata benda, psikologi tingkah laku atau psikologi stimulus dan respon. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik yaitu Edward Lee Thorndike, Ivan Pavlov, B.F. Skinner. Adapun metode yang digunakan yaitu metode audiolingual. Metode ini menjadi salah satu alternatif metode dalam pengajaran bahasa yang menekankan pada pemahaman mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya ada metode sugestopedia. Metode sugestopedia merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk membuat peserta didik merasa rileks serta menghilangkan rasa tegang dalam pembelajaran. Peserta didik diajak untuk berkonsentrasi melalui sugesti yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, ada metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Berbeda dengan penganjur psikologi behavioristik, penganjur psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Adapun tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik yaitu Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner. Ada kritik terhadap teori kognitif ini. Teori kognitif, terutama teori yang dikembangkan oleh Piaget, sering dikritik karena sukar dipraktikkan, terutama di tingkat-tingkat lanjut. Selain itu, beberapa konsep tertentu seperti intelijensia, belajar, atau pengetahuan yang mendasari teori ini sukar dipahami, dan pemahaman itu sendiri pun masih belum tuntas. Metode yang digunakan yaitu metode alamiah. Metode alami
Disebut demikian karena dalam proses belajar, siswa dibawa ke alam seperti halnya pelajaran bahasa ibu sendiri. Dalam pelaksanaannya, metode ini tidak jauh berbeda dari metode langsung, di mana guru menyajikan materi pembelajaran langsung dalam bahasa asing tanpa diterjemahkan sedikit pun, kecuali dalam hal-hal tertentu di mana kamus dan bahasa anak didik dapat digunakan. Yang keempat yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang biasa kita amati dalam dunia keseharian. Wajar jika teori ini sangat bersifat eklektik. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri dan sebagainya itu dapat tercapai. Dalam praktek, teori ini antara lain terwujud dalam pendekatan yang diusulkan oleh Ausubel yang disebut belajar bermakna atau meaningful learning. Terima kasih, baiklah. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.